Korea adalah sebuah negara dengan sejarah yang kaya, penuh dengan perjalanan panjang yang membentuk bangsa ini. Dari dinasti Gojoseon hingga dinasti Joseon, mari kita jelajahi jejak sejarah Korea klasik, di mana kita akan menemukan tokoh berpengaruh serta perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dinasti Gojoseon. Sejarah Korea dimulai dengan Gojoseon. Dinasti pertama yang didirikan pada tahun 2333 sebelum Masehi oleh Dangun, seorang tokoh legendaris. Dangun dipercaya sebagai anak dari seorang dewa dan manusia yang mendirikan Gojoseon di wilayah yang kini dikenal sebagai Korea Utara dan Manchuria. Di bawah kepemimpinan Dangun, Gojoseon berkembang dengan pesat. Kerajaan ini menciptakan sistem pemerintahan dan hukum yang terstruktur, serta mendorong kemajuan dalam pertanian dan pembuatan alat dari besi. Masyarakatnya juga memulai mengembangkan seni dan kerajinan, seperti logam dan peralatan rumah tangga. Namun, pada tahun 108 sebelum Masehi, Gojoseon runtuh setelah diserang oleh dinasti Han dari Cina. Meskipun kerajaan ini berakhir, warisan Gojoseon terus memengaruhi kerajaan-kerajaan yang muncul setelahnya. Setelah runtuhnya dinasti Gojoseon, muncul 3 kerajaan besar di Korea, di antaranya kerajaan Goguryeo, Baekje, dan Silla. Ketiganya memiliki ciri khas dan kekuatan masing-masing. Meskipun mereka bersaing, mereka berkontribusi besar pada sejarah di Korea. Kerajaan Goguryeo yang terletak di utara dikenal dengan kekuatan militernya. Menurut buku tua sejarah Korea, yaitu Songguksaji, kerajaan Goguryeo ini didirikan pada tahun 37 sebelum Masehi oleh Jumong yang merupakan pangeran dari kerajaan Bunyo yang pergi setelah terjadinya perebutan kekuasaan lain. Kerajaan ini mengalami masa keemasan yang dipimpin oleh Raja Gwanggaeto. Goguryeo berhasil mengalahkan musuh-musuh besar dan memperluas wilayahnya hingga Manchuria dan bagian utara Cina. Namun, pada tahun 668 Masehi, karena perang besar yang berkali-kali oleh Kekaisaran Cina berganti, sehingga menyebabkan kematian sang raja dan penggantinya tak mampu melanjutkan kepemimpinan. Kerajaan Baekje didirikan pada tahun 18 sebelum Masehi di daerah Gwangju oleh seorang legendaris yang bernama Onjo atau disebut dengan Raja Go. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dalam maritim sehingga menghasilkan penyebaran agama Buddha ke wilayah Asia Timur. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Silla bekerja sama dengan dinasti Tang untuk menyerang Baekje. Tentara Silla yang pada saat itu dipimpin oleh Kim Yu-sin mengalahkan prajurit dari Baekje yang dipimpin oleh Gyeobek di Hwangsangbol, lalu menyerang benteng Sabi milik Baekje. Di sisi lain, dinasti Tang menyerbu muara Sungai Gem yang pada akhirnya Baekje diserang keduanya dan menyerah pada tahun 660 Masehi. Selanjutnya ada kerajaan Silla yang didirikan oleh Pak Gyeokso tahun 57 sebelum Masehi. Kerajaan ini terkenal karena kehebatan dalam diplomasi. Berkat diplomasi tersebut, kerajaan Silla berhasil menjalin aliansi dengan dinasti Tang dari Tiongkok yang memberikan keuntungan besar. Dengan dukungan militer dari dinasti Tang, Silla mampu menaklukkan 2 kerajaan besar, di antaranya Baekje pada tahun 660 Masehi dan Goguryeo pada tahun 668 Masehi. Aliansi ini terbukti sangat efektif dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekspansinya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Silla mengalami kemunduran akibat berbagai faktor, termasuk kesewenang-wenangan para pemimpin, pemberontakan yang terjadi dalam negeri, serta kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial. Dinasti Goryeo didirikan pada tahun 936 oleh Hwanggeum. Dinasti ini menjadi cikal bakal munculnya nama Korea yang berasal dari kata Goryeo.
Raja Gwangjong adalah salah satu tokoh penting yang memerintah di dinasti Goryeo. Di bawah kepemerintahannya, Goryeo mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Dinasti ini juga memperkenalkan sistem birokrasi yang lebih terorganisir dan meningkatkan perdagangan baik dalam negeri maupun dengan negara-negara tetangga. Seni Goryeo, terutama dalam pembuatan porselen biru hijau, yang terkenal menjadi simbol kebudayaan Korea. Agama Buddha juga berkembang pesat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Goryeo. Banyak kuil Buddha yang dibangun dan karya seni Buddha yang indah diciptakan pada masa ini. Pada tahun 1388, Raja Goryeo yaitu Raja Yu memerintah jenderalnya Yi Songje untuk menyerang sebagian wilayah Tiongkok. Sebaliknya, sang jenderal memberontak di perbatasan Goryeo sehingga bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1392, Yi Songje menggulingkan raja terakhir Goryeo dan mengangkat dirinya sebagai Raja Taejo yang mendirikan dinasti Joseon. Dinasti Joseon. Pada tahun 1392, dinasti Joseon didirikan oleh Raja Taejo. Ia memindahkan ibu kota ke Hanyang yang kini dikenal sebagai Seoul. Joseon menjadi dinasti yang paling lama dan berpengaruh dalam sejarah Korea. Bertahan hampir 500 tahun hingga tahun 1910. Dinasti Joseon memperkenalkan sistem pemerintahan yang berlandaskan ajaran Konfusianisme. Ajaran ini menekankan pentingnya moralitas, kedisiplinan, dan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Pemerintahan yang terstruktur dengan baik dibangun dengan raja sebagai pusat kekuasaan, diikuti oleh pejabat dan rakyat. Raja Sejong adalah salah satu raja terbesar dalam sejarah Korea, memerintahkan pada tahun 1418 hingga 1450. Salah satu pencapaian terbesar adalah temuannya yang masih digunakan hingga masa modern adalah penggunaan aksara Hangul atau sistem tulisan Korea yang mudah dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Hangul ini diciptakan karena rakyat Korea yang sebelumnya kesulitan dengan karakter Cina untuk bisa membaca dan menulis. Pada masa dinasti Joseon, sektor pertanian berkembang pesat berkat peningkatan teknik irigasi dan penggunaan alat-alat pertanian yang lebih efisien. Perdagangan juga berkembang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerajinan tradisional seperti keramik, tekstil, dan alat pertanian diproduksi secara besar-besaran dan menjadi komoditas yang bernilai. Secara sosial, masyarakat Joseon dibagi menjadi kelas-kelas sosial yang jelas, dimulai dari bangsawan hingga petani. Namun, meski ada hierarki sosial yang ketat, pendidikan sangat dihargai. Banyak sekolah dan akademi yang didirikan untuk mempersiapkan orang-orang yang ingin mengikuti ujian untuk menjadi pejabat negara. Pada tahun 1592, Korea mengalami invasi Jepang. Meskipun militer Tiongkok membantu mengusir mundur penjajah, negara itu tetap hancur. Suku Manchu dari Manchuria menginvasi Korea bagian barat pada tahun 1627, mencoba melindungi bagian belakang mereka sebagai persiapan untuk menyerang Tiongkok. Pada 18 tahun 1910, Jepang secara resmi mencaplok Korea, mengakhiri dinasti Joseon.